Suasana duka mengiringi proses pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Peru yang tewas ditembak orang tidak dikenal di kota Lima, Peru. Keluarga hingga rekan kerja mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhir. Suasana duka mengiringi proses pemakaman jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI di Peru yang dimakamkan di TPU Sari Mulia, Tangerang Selatan, Kamis siang. Pemakaman berlangsung khidmat selama kurang lebih 1 jam, dihantarkan dengan doa-doa dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan kerja yang hadir. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang menghadiri pemakaman mengatakan bahwa Zetro dikenal sebagai sosok yang aktif dan meninggalkan kesan yang baik di lingkungannya. Di lingkungan beliau itu sangat aktif sekali. Kalau lagi tugas di sini, tinggal di Jombang ini selama ini aktif, kepada warga juga care sekali, dan juga perhatian kepada masyarakat sekitar. Jadi kesannya sangat baik ya. Jadi sebagian masyarakat juga tetangganya pada hadir ke sini. Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum terlebih dahulu dibawa ke Kementerian Luar Negeri untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdiannya. Pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarga hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Zetro Leonardo Purba meninggal di usia 42 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Zetro Leonardo Purba, pegawai Kementerian Luar Negeri, tewas usai diberondong tembakan oleh seorang pria tak dikenal di kota Lima, Peru. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan tersebut. Zetro Leonardo Purba, 40 tahun, penata Kanselerai muda di KBRI 5 Peru, tewas diberondong 3 tembakan oleh seorang pria tak dikenal di depan sebuah apartemen distrik Lince, Kota Lima. Korban ditembak saat sedang bersepeda dari tempat tinggalnya menuju kantornya di KBRI 5 Peru yang hanya berjarak 2 km. 1 peluru mendarat di tengkorak Zetro, sedangkan 2 peluru lainnya mendarat di organ vitalnya. Saat Zetro ditembak hingga tewas, istrinya juga berada di lokasi. Saat itu pun, sebagaimana biasanya, istrinya berniat menghampiri Zetro ke lobi apartemen untuk menyambut kepulangannya. Setelah ditembak, Zetro langsung tersungkur di pinggir jalan. Sang penembak pun langsung menghampiri rekannya dan menaiki sepeda motor untuk kabur. Zetro sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Zetro baru tiba di Peru 5 bulan yang lalu. Ia tinggal di sebuah apartemen bersama sang istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Sebelumnya, Zetro bertugas di KJRI Melbourne, Australia. Para pejabat terkait di Peru hingga kini belum mengungkap motif penembakan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas insiden penembakan terhadap Zetro. Menteri Luar Negeri Sugiono berjanji akan membantu keluarga almarhum yang ditinggalkan. Kementerian Luar Negeri juga meminta pemerintah Peru mengusut kasus kematian Zetro. Puluhan warga geruduk SMA Negeri 1 Cepogo di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka meminta klarifikasi terkait dengan dugaan kekerasan yang dilakukan seorang oknum guru terhadap siswa. Puluhan warga menggeruduk SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Warga yang emosi memaksa bertemu dengan guru yang diduga telah menginjak siswa saat proses belajar mengajar. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut. Diketahui, peristiwa terjadi pada 27 Agustus lalu saat oknum guru berniat membangunkan siswa yang tertidur saat pelajaran dengan menginjak punggungnya. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf dan siswa sempat masuk sekolah, namun beberapa hari terakhir siswa terkait kembali izin sakit hingga memicu emosi warga menuntut sanksi tegas. Itu ada 3 anak yang tidur di belakang, Pak. Di belakang, kemudian karena ada yang tidur, guru mengingatkan. Sehingga 3 anak itu diinjak, Pak. Maksudnya kan untuk membangunkan agar anak itu
bangun ikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, aparat Polsek Cepogo bersama Koramil setempat disiagakan di lokasi. Keluarga siswa telah melaporkan dugaan kekerasan ini ke Polsek Cepogo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rekonstruksi terpaksa dilakukan di Mapolres Mandailing Natal karena khawatir pelaku diamuk massa. Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun, pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Faris Rustam Munaf atau Faris RM divonis hukuman 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim, sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Seperti apa Pak? Tanggapannya Pak? Pak Faris? Sangat puas kah? Sementara sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai pukul 10.54 waktu Indonesia Barat dan dihadiri langsung oleh Nikita Mirzani. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang digelar dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladis. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dua kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Bareskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai dengan prosedur hukum. Iya, saya tidak mengerti. Satu-satu biar tertib, oke. 2 jam kemudian Lisa Mariana telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun setelah keluar dari pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait dengan opini kedua status biologis anaknya. Sementara keinginan second opinion tersebut terjanggal oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tersebut. Satu biar tertib, oke. Saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa tadi? Bisa jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Oke.